Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Mbak suara saya? Jelas, Pak. Bisa Jelas, didengar? bisa jelas suaranya. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Oke Mbak, boleh diperkenalkan dengan siapa namanya dan sekarang ada di mana? Panggilan saya Bunda Fiona di Bunda Hong Kong, Pak. Fiona. Di mana sekarang? Saya bekerja di Hong Kong. Oh, sekarang di Hong Kong. Oke. Nah, waktu itu Iya. pernah menghubungi saya, Mbak pernah bilang bahwa pernah merasakan keajaiban salawat. Saya ingin diceritakan bagaimana awal mulanya hingga kemudian mengalami keajaiban itu sendiri. Ya, sebelumnya kan gini ya Pak Ustadz, saya kan nggak mengenal sholawat. Boleh Ya, Mbak lebih paling keras sholawat. suaranya biar teman-teman bisa mendengarkan? Iya, iya, iya. Begini Pak Ustadz, kan awalnya saya juga nggak mengenal sholawat ya. Dulunya Oke. kan cuma sholat, terus lihat-lihat YouTube, gitu kan ada zikir, ada apa, cuman itu saja. Oke. Dan saya waktu itu kan belajar ya Pak Ustadz ya, belajar bacaan sholawat itu gimana sih gitu kan. Oke. Jadi setelah dengar dari Pak Ustadz itu kan jelas bacaan sholawat Jibril dan juga bacaan sholawat Nabi. Nah, saya amalkan Pak Ustadz. Waktu itu saya mengenal channel Pak Ustadz di 2019. Oke, sekitar bulan berapa? Iya, Bulan berapa waktu itu? sekitar Agustus Pak Ustadz. Oke. Tapi waktu itu gini Pak Ustadz, lucunya itu ya aku itu cuma seneng kalau lihat Pak Ustadz marah-marah di waktu itu. Kalau lihat saya marah kok malah seneng? Emang gimana? Ada daya tarik tersendiri kalau lihat saya marah gitu? Nggak tahu Pak Ustadz, berhubung apa ya, kok Ustadznya suka marah-marah, jadinya aku dengerin terus sambil belajar gitu kan. Nah, Kok nggak tapi mikir saya ini belum nggak gini? istiqomah. Kok nggak berpikir ini orangnya kok suka marah-marah? Malas belajar sama dia. Nggak mikir gitu. Lucu banget loh Pak Ustadz. Aku jadi seneng apa terus dengerin terus gitu loh. Waktu itu saya kan 2019 itu ketipu temen gitu loh Pak Ustadz. Maksudnya hutang bank gitu loh. Ada orang yang Hutang maksudnya minjam bank. uang Mbak gitu lalu terus nggak dibalikin atau gimana? Enggak Pak Ustadz, ceritanya kan saya bangun rumah. Lah, kan rumah itu aku sudah punya bank satu ya Pak Ustadz ya, pinjam bank satu. Lah terus akhirnya ada masalah di rumah. Terus aku cari uang lagi sebesar 10 juta waktu itu. Oke. Nah terus Pak Ustadz nggak ada pertolongan, pinjam sana, pinjam sini nggak ada. Terus kan ada temen, ya rumahnya deket sama rumah aku, nggak jauh ya Pak Ustadz ya. Oke. Lah terus dia itu kita disuruh pinjam di bank yang beda gitu loh. Bank Lah, Indonesia atau bank akhirnya yang kan di Hong Kong? Bank yang di mana? Bank ada di Hong Kong atau bank di Indonesia? Bank yang ada di Hong Kong Pak Ustadz. Kan Oke. kalau sudah punya tanggungan bank di Hong Kong satu bank itu kan nggak boleh pinjam lagi. Lah, Oke. tapi dia bisa carikan bank yang bisa dipinjemin lagi gitu loh waktu itu. Oke. Nah, Terus? terus saya ikut dia pinjam $28.000 ya di Hong Kong. Sekitar berapa rupiah Nah, itu? terus 28.000 itu berapa rupiah? sekitar berapa ya Pak Ustadz? Soalnya sekarang berapa ya? Ya, Pokoknya kurusnya kan seribunya 1.800.000 gitu loh Pak Ustadz. Oke. Terus? Nah, terus kan berdua, jadi dia pinjam 14.000, saya juga pinjam 14.000, jadi berdua lah. Satu bulannya itu kan kita harus bayar, dia bayar separuh, aku bayar separuh, langsung dibayarkan ke banknya, gitu loh Pak Oke, Ustadz. iya. Lah, yang jadi masalah dia itu nggak ada uang setiap mau bayar,
aku selalu ditelepon sama pihak bank gitu loh. Jadi kan aku bingung terus ya Pak Ustadz Itu ya waktu yang itu. minjem atas nama Mbak sendiri atau atas nama dia atau gimana? Lah bodohnya itu Pak Ustadz, itu atas nama saya, itu KTP saya juga paspor saya gitu loh di Oh, waktu gitu. itu. Jadi bingungnya itu Pak Ustadz. Jadi kan cari solusi ya, sudah nggak punya apa uang, aku harus cari pinjaman untuk membayar bank yang satu itu ya kan gaji tidak mencukupi untuk Iya. membayar 2 bank itu loh Pak Ustadz. Jadinya kan bingung terus tiap hari. Akhirnya cari-cari amalan untuk untuk pikiran ini bisa tenang, juga ada solusi gitu kan Pak Ustadz. Jadi mencoba zikir gitu kan banyak di YouTube itu ya saya amalin. Tahun-tahunnya ada Pak Ustadz ini itu. Tapi saya mengenal Pak Ustadz ini kan saya janda beranak 2 ya Pak Ustadz ya. Ya, terus? Anak saya juga sudah besar-besar. Dulunya suami saya meninggal Pak. Oke, terus apa sakit. hubungannya janda dengan mengenal saya gitu? Gini Pak Ustadz, ceritanya kan saya mintanya seperti teman-teman, punya rezeki apa itu dapat uang atau apa atau dari apa gitu. Tahu-tahunya itu aku dapat kenalan itu kan banyak lah. Oke. Itu kok ada yang satu ini cocok, terus aku pulang Indo itu aku nikah Pak Ustadz, dapat jodoh itu aku nggak tahu karena aku sudah nggak ngamalin lagi, nggak ada gitu. Jadi keajaiban keberkahan salawat yang Mbak rasakan salah satunya adalah dimudahkan dapat jodoh gitu ya? Iya Pak Ustadz, tapi soal yang urusan hutang itu dia kan udah nggak bisa dihubungi ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah terus calon suamiku yang terus ke rumahnya gitu loh. Kok dia mau gitu loh sampai bantuin aku ke rumah orang tuanya, ke rumah saudaranya biar dia itu bisa bayar. Alhamdulillahnya bisa lunas Pak Ustadz. Itu lunasnya dia yang lunasin atau bagaimana ceritanya? Ceritanya suamiku datang ke rumahnya dan anaknya itu dan teman saya yang mau nipu saya itu takut, jadinya dia langsung bayar ke saya di sini. Oh, gitu. Karena pihak rumah didatangin oleh ibunya itu kan, pokoknya di rumah saya saudara saya sama calon suami saya ini itu datang ke rumahnya gitu loh. Akhirnya dia bisa melunasi, alhamdulillah saya plong. Ternyata dia punya uang juga. Katanya kata Mbak tadi dia nggak punya uang, tapi akhirnya dia bisa bayar kan? Ya gitulah Pak Ustadz, gara-gara keluarga saya datang ke keluarganya di Indo gitu loh. Jadi dia agak sedikit takut atau apa gitu loh Pak Ustadz waktu itu. Jadinya bisa lunas gitu loh. Alhamdulillah. Nah, selama hubungan Mbak sama dia sekarang sudah membaik atau sudah semakin renggang atau bagaimana? Sekarang kayak orang nggak kenal Pak Ustadz. Oh, kan dianya sejak utangnya di mana-mana. Alhamdulillahnya yang tanggungan di saya ini bisa lunas, dan di grup di Hong Kong sini banyak fotonya yang diupload Pak Ustadz. Kadang ada hutang 60.000 lebih, ada yang 30.000, pokoknya menakutkan ya. Alhamdulillahnya di saya ini bisa lunas. Iya, 28.000 apa tadi? Kalau di dolar atau NTC atau kalau di Hong Kong mata uangnya? Dolar Pak Ustadz. 28.000 dolar Hong Kong itu dikuruskan ke rupiah sekitar berapa ya? Biar teman-teman tahu bahwa Mbak tuh bisa bayar utang sebanyak ini berkat salawat gitu loh. Berapa rupiah ya itu ya? Itu 1.800.000 lebih sekarang Pak Ustadz. 1.000 dolarnya. Per 1.000 dolar. Jadi kalau 28.000 dolar, jadi sekitar 28 lebih kurang 30 jutaan ya? Berapa ya? Lebih ya? Jadi 2 kali lipatnya, jadi berapa? Sekitar 40 juta lebih ya. 40 juta lebih, oke. 40 juta lebih itu ya. Oke, waktu itu Mbak baru melihat channel saya lalu sejak ada masalah utang itu mengamalkan salawatnya seperti apa caranya? Saya dulu itu, nah ini Pak Ustadz, saya nggak
enak badan waktu sholawat itu, gimana ya, dapat 1000 sholawat Nabi itu aja pingin muntah, pokoknya nggak enak badan. Nah, saya denger YouTube Pak Ustadz ya, semuanya saya dengar. Berarti kalau ada masalah itu di tubuhku ada jinnya gitu kan. Jadi aku terus walaupun nggak enak badan, nggak enak apa, aku terus bersolawat Pak Ustadz waktu itu. Nah, kan saya berharapnya dapat pertolongan uang ya Pak Ustadz ya. Iya. Ternyata itu. Nah, terus pulang nikah, lah kesini lagi itu aku lupa Pak Ustadz, nggak sholawat lagi, terus hidupku sulit lagi, terjepit utang lagi, sana sini gitu Pak Ustadz. Ada masalah lagi gitu ya? Akhirnya begitulah. Terus 2021 Januari ya Pak Ustadz ya, saya ingat lagi, terus kok channelnya Pak Ustadz ini keluar terus, kan sudah nggak aku dengerin lama ya, kok itu terus keluar terus, ini kan Pak Ustadz yang lucu tuh, aku ingin testimoni gitu kan, aku mikirnya. Terus aku dengerin terus ya di Mbak Malaysia, Mbak Alfa itu aku suka banget dengerin Pak Ustadz. Kadang satu judul itu aja aku dengerin itu bisa sampai berkali-kali loh Pak Ustadz. Satu video gitu diulang berkali-kali. Iya sampai kan? segitunya. Apalagi yang Mbak itu yang kalau Pak Ustadz lagi live terus Pak Ustadz blokir orang, nama orang gitu kan. Itu kan 2 kali 3 kali itu, walaupun 1 jam lebih durasinya ya Pak Ustadz, saya dengerin terus. Yakin saya senang sampai saya ulang-ulang gitu Pak Ustadz. Ya unik gitu loh. Uniknya gimana sih, kan saya udah marah-marahin orang tuh, terus kok malah semakin saya marah semakin ngefans tuh gimana? Nggak tahu Pak Ustadz, kan aku juga ada pertanyaan gitu kan, di dalam hati itu aku ada pertanyaan. Tapi di situ ada temen yang makilin pertanyaan di hati saya. Akhirnya Pak Ustadz jawabnya itu sambil marah, tanya ini terus gitu kan. Akhirnya ya makasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya sama Pak Ustadz. Kadang dijawab, kadang dimarahin, tapi saya mendengarkan terus Pak Ustadz soal itu. Jadi senengnya sih di situ gitu loh. Jadi saya ini bisa ngerti apa yang ditanyakan teman-teman itu mewakili saya gitu loh Pak Ustadz. Gitu. Saya juga ingin bertanya itu, kadang kan gitu, tapi saya canggung mau tanya. Jadi ada teman-teman yang tanya, saya dengerin, alhamdulillah ada yang tanya ini, itu kan. Jadi saya tidak perlu tanya lagi. Jadi kalau misalnya Mbak saya lagi live gitu kan, lagi live terus apa namanya udah lewat live-nya, tinggal siaran ulangnya aja, itu masih didengerin juga? Iya Pak Ustadz, soalnya sambil kerja itu aku dengerin YouTube ya, dengerin YouTube Pak Ustadz sambil kerja, itu kan memotivasi. Nah makanya saya bilang makasih sama Pak Ustadz itu gitu, karena kan banyak pekerjaan ya Pak Ustadz ya, jadi kan kadang lupa. Kalau sekarang enggak, naik mobil selawatan, pergi kemana selawatan, itu kan setiap hari bisa selawatan. Itu karena teringat Pak Ustadz dan channelnya gitu loh. Jadi keajaiban apa lagi yang Mbak rasakan setelah tadi lunas hutang? Apalagi yang terbaru nih? Yang terbaru ya, yang kemarin ini alhamdulillah saya kan yang pertama ya mendawamkan sholawat lagi itu di tanggal 8 Januari 2021. Itu. Berarti setahun yang lalu, bukan 2022, ini kan udah 2022 loh. Tahun lalu berarti? Oke, terus? Iya, itu saya terus istiqomah Pak Ustadz soal itu, terus setiap hari sampai sekarang ini ya. Itu saya mendawamkan pertama itu 5.000 sampai 11.000 lah. Itu setiap hari saya rutin. Akhirnya pada Januari 2021 tanggal 21 saya bilang sama majikan,
saya mau kerjanya pakai hijab. Alhamdulillah Pak Ustadz. Boleh. Majikan, oke, kalau kamu suka kamu pakai. Oh, Terserah dulunya kamu, emangnya nggak panas? dulunya dilarang ya? Dulunya saya nggak pakai hijab Pak Ustadz. Terus kan saya dengar di channel Pak Ustadz, kalau doa belum terijabah, kan dulunya aku sudah sholawatan ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kok masih sulit gitu loh. Terus aku dengerin lagi gitu loh Pak Ustadz, cerita itu aku dengerin lagi. Mungkin kesalahan pada diriku sendiri itu, apa mungkin Pak Ustadz bilang belum berhijab, sholat 5 waktu belum, kan itu makanya doanya belum diijabah. Nah akhirnya saya berniat Pak Ustadz, dalam hati saya harus bisa gitu kan. Jadinya saya bilang sama majikan, terus diperbolehkan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berhijab dan juga bisa sholat walaupun belum 5 waktu, tapi saya alhamdulillah lancar gitu loh Pak Ustadz. Kok bisa belum 5 Itu waktu? itu Gimana tuh? Usahain dong 5 waktu. kadang kan di waktu maghrib ya Pak Ustadz ya. Waktu maghrib itu kan waktunya masak. Oh, Lah, gitu. yang itu saya yang kesulitan gitu loh. Oh, Kalau di gitu. waktu masak, Ya tinggal doa saja, itu- ya Allah, aku ini kesulitan sholat maghrib, ya Allah, nanti aku mohon dengan keberkahan selawat ini Engkau mudahkan aku bisa sholat maghrib. Nanti ya Allah kasih jalannya tuh nanti. sekarang sudah bisa Pak Ustadz. Sekarang udah bisa? Alhamdulillah. Ini kan yang 2021. Oh iya, sekarang udah bisa. Alhamdulillah udah bisa ya. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya Pak Ustadz, kan itu mau Imlek ya. Lah, hari raya Imlek itu Pak Ustadz, alhamdulillah itu biasanya itu majikan tuh ngasih 1.500 atau 2.000 ya. Oke, Kan di biar- sini gede. itu dulu-dulunya ya, sebelum salawat amplopnya. ya. Oke. Nggak nyangka Pak Ustadz, aku dikasih 3.000. 3.000 itu berapa juta 3.000 ya? dolar. Berapa rupiah? Sekitar 1.800 kali 3. Berapa tuh? 5 jutaan iya, 5 juta ya Pak Ustadz ya? lebih 5 kurang juta. segitu ya. Hampir walaupun lebih kurang segitu lah, walaupun nggak pas-pas banget gitu, tapi lebih kurang segitu. Oke, terus Itu ajaib banget Pak Ustadz, soalnya kan kemarin-kemarinnya nggak segitu gitu loh. Pertama, ini sholawat bener-bener ampuh, aku kan bilang gitu Pak Ustadz dalam hati. Baru saja aku ngamalin, soalnya sudah lupa 1 tahun sudah Oh, terlupakan gitu kan. Mbak nggak, Jadinya apa ya? pertama awal, nggak nyangka banget kalau majikan itu bakal ngasih segitu banyak. Biasanya berapa ngasihnya? Tadi 1.000, kalau 1.000 dolar berapa rupiah ya? 1.000 kali 1.800. Dari 1.800.000 Iya. hadiah angpaunya bisa naik ke 5 juta. Itu luar biasa loh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu baru dari majikan ya, belum lagi mungkin dari anak-anaknya atau yang lain-lain dapat lagi kali. Dapat. Terus Pak Ustadz yang Apa lagi? yang itu dapat pinjaman itu kan, hutang aku masih banyak Pak Ustadz, sama saudara, sama semua ya kan. Kan aku terus berselawat sampai kadang 40.444 itu loh yang Pak Ustadz 4.000. ngomong dulu itu. Oke. Juga aku berusaha Pak Ustadz. Itu gimana caranya Mbak? Mbak kan sambil kerja tuh ya, sambil kerja tuh gimana caranya ngamalin kayak gitu? Sampai kurang tidur Pak Ustadz kalau setiap malam gitu. Oh, kurang tidur Tapi kalau di malamnya. sini Pak Ustadz, majikan kan kerja, kan kita nggak jaga anak, nggak jaga apa, cuma bersih rumah. Jadi saya bisa Pak Ustadz. Oh gitu, jadi banyak waktu ya, Waktu anunya senggangnya masih banyak banget gitu ya. terus Pak Ustadz, majikan itu tambah baik sampai sekarang malah baik. Aku Coba. sudah nambahin Yasin ya Pak Ustadz, bacaan Yasin itu sekarang baik banget Pak Coba Ustadz. diceritain. Alhamdulillah. Baiknya itu kayak gimana sih dibanding dulu? Seperti apa baiknya? Kalau dulu sih
nggak nggak respon gitu loh Pak Ustadz. Pokoknya itu kayaknya kalau ngelihat kita itu kayak mau marah gitu loh. Padahal Oke. kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dikasih pekerjaan apa, pokoknya dikasih kesibukan gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu loh Pak Ustadz. Malah sekarang tuh nganggapnya kayak anak sendiri gitu loh. Oh gitu. Ajaibnya di situ. Suka dibawain makanan gitu-gitu ya? Iya. Mm-mm. Terus Mbak kalau di sana masak apa juga ya? Kalau mereka misalnya makan babi, terus gimana cara Mbak masaknya? Di sini majikan nurut kita Pak Ustadz, alhamdulillahnya gitu. Jadi kalau masak babi itu nggak setiap harinya sapi sama ayam. Soalnya nggak setiap hari masak itu gitu loh. Majikannya nurut kita, soalnya saya juga di sini puasa Senin Kamis, dia juga sudah tahu gitu loh. Oh iya, kalau puasa Ramadan boleh, puasa nggak ada masalah. nggak ada masalah. Dia malah nanya, oh jadinya kalau hari ini nggak makan sama hari ini 1 minggu 2 kali dia tidak makan, dia tahu Pak Ustadz. Iya. Nggak, Makanya kalau dia pas itu bulan puasa, makin bulan baik. Ramadan maksud saya, kan 1 bulan penuh tuh puasanya tuh. Kecuali kalau ada haid atau gimana kan nggak puasa. Iya. Oh, kalau hari raya itu dikasih liburan itu nggak dipotong Pak Ustadz. Terus dikasih uang $300 atau berapa gitu. Boleh, Iya. 1 bulan puasa itu boleh, Ramadan. Oke. Ah, itu aja keajaiban yang Mbak rasakan, apa ada lagi cerita yang lain yang bisa dikisahkan? Ada Pak Ustadz Apa tuh? yang saya dipinjamin uang 66 Sama siapa? Sama majikan? dolar Sama majikan? sama majikan. 66.000 Karena berapa rupiah ya? Tolong dulu kalau setiap dikurskan dulu biar nggak bingung. kalau dikuruskan sekitar 120 juta Pak Ustadz. Wow, 120 juta dipinjemin gitu aja. Terus gimana cara balikinnya? Majikannya bilang gimana? Perjanjian 1 bulan sekali aku bayar 2.500 Itu dipotong dolar. dari gaji? Ya. Dipotong dari gaji ya? Dipotong dari gaji. Itu kan ada bukunya semua ya. Nah, terus dipotong 2.000 itu, dipotong 2.500 gaji aku kan tinggal sisanya ya Pak Ustadz ya. Oke. Kan kalau nggak libur, aku dikasih uang nggak libur itu. Halo? Aduh. Halo? Ya. Halo? Halo Pak Ustadz. Ya tadi agak putus-putus. Tolong. Halo, halo. Kalau libur gimana? Kalau libur Mbak dikasih uang juga? Di sini aku nggak ambil libur Pak Ustadz. Oh gitu. Aku ambil kerja saja, soalnya kan kerjanya juga santai. Kalau nggak libur kan dikasih $200 ya. Oh, maksudnya Jadinya dianggap overtime jadi 2 kali lipat bayarnya gitu. jadinya ketambahan kan gaji pokok kan 4.600. Terus ketambahan yang tidak libur itu tadi jadi kan ketambahan 1.000 ya. Ketambahan 1.000 itu jadi kan 5.000 lebih itu ya. Terus dipotong 2.500 sama majikan. Lah, alhamdulillahnya Pak Ustadz dikasih kerja tambahan, dikasih kerja tambahan, tapi di sini juga nggak dipotong gitu loh. Disuruh bersihin rumah adiknya dan dikasih setiap bulan itu $600 gitu loh. Oh iya Mbak. Jadi dapat tambahan. Itu kerjanya tuh sekali seminggu, berapa lama? Yang apanya Pak Ustadz? Untuk bantuin bersihin rumah adiknya? 2 kali. 2 kali seminggu. Itu 2 kali. dikasih untuk gaji bulanannya $600. Berapa dolar tadi? 1 bulan membantu dia 2 kali. Terus tiap bulan ditambah $600 Oke. sama dengan 1 juta ya. Oke, Masya Allah. Tadi Mbak terima Nah, gaji terus, dari majikan 5.000 plus 600 jadi 5.600 ya? Lebih Pak Ustadz. Lebih lagi? Kan 5.600 ditambah 600 gitu loh. Jadi 6.200. Jadinya. Oke. Nah, kan itu
keajaiban selawat juga, dapat kerjaan tambahan yang dulu-dulu kan nggak ada gitu. Oke. Gitu, Pak Terus Ustadz. Nggak itu pernah ngasih, nggak pernah apa. ya udah tinggal masih banyak lagi yang belum selesai bayaran sisa utang yang 100 juta lebih tadi. Masih banyak, berapa lama, masih lama untuk bisa selesai semua? Itu kan setiap bulan ya Pak Ustadz ya, setiap bulan harus bayar kan sampai lunas. Nah, lah bulan kemarin itu sambil hari raya Imlek ini itu Pak Ustadz, saya dikasih amplop itu 4.000 loh. Yang dulunya 3.000 terus dikasih, kemarin itu dikasih 4.000. Oke. Plus dia bilang gaji kamu saya tambah 1.000, ini ekstra setiap bulannya kamu aku kasih 1.000 itu. Ya Allah, jadi rasanya kayak nggak percaya Pak Ustadz. Jadi ya, gimana yang tadi aja sudah 6.200 plus 1.000 jadi 7.200 jadinya kan? Akhirnya gini Pak Ustadz, saya total ya. Saya itu kerja di sini gaji 1 bulan itu saya dapat gaji full 1 bulan, dan yang buat bayar utang itu cuma bonus dari majikan sama nggak libur itu saja Pak Ustadz. Jadi saya bisa dapat gaji full, dan hutang saya yang 120 juta itu tadi bisa dibayarkan dengan uang yang ekstra sama yang nggak libur itu aja Pak Ustadz. Kalau kerjaku setiap hari ini dapat bayaran dan saya terima gitu loh Pak Ustadz. Gitu, alhamdulillahnya di situ itu. Jadi Mbak merasa itu keajaiban banget. Walaupun punya utang banyak tetapi tidak merasa terbebani untuk bayarnya karena banyak bonus yang didapat dari majikan, begitu ya? Iya Pak Ustadz, saya hutang ke majikan. Lah terus saya bayarnya ke majikan itu majikannya itu yang ngasih bonus gitu loh. Maksudnya jadinya nggak kerasa. Kalau saya kerja kan ini 1 bulan gaji saya terima gitu loh. Saya terima full dan saya bayar hutangnya itu cuma lewat bonus itu aja gitu loh Pak Ustadz. Kayak nggak punya hutang gitu loh. Kalau aku gimana ya Pak Ustadz ya? Ya itu keberkahan ya. Namanya berkah. Gitu loh Pak Ustadz, ya Allah. Oke. Saya makin percaya keajaiban selawat ini ya Allah gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah berkah Pak Ustadz. Berkat diomelin terus ya, berkat dimarah-marahin gitu. Sampai takut nanya Pak Ustadz kalau temen-temen yang diomelin. Aku juga seneng lucu, juga seneng kadang sampai keblokir gitu ya. Kalau saya marah tuh bukannya apa ya, kayak takut, jadi malah lucu gitu ya kelihatannya ya. Lucu Pak Ustadz, kadang kan dia bilang, Ustadz kok ditanya kok marah-marah, dia bilang kan gitu. Terus akunya senyum kadang sambil kerja kan, di sini kerjanya 2 orang ya Pak Ustadz ya. Ya ada temanku juga, aku senyum sendiri itu, dia senyumin apa ada deh. Kan aku bilang gitu Pak Ustadz, Masya Allah. Tunggu Pak Ustadz, seneng banget. Pak Ustadz bantu banget. Mbak masih lama kontraknya di sana? Kontrak kerjanya masih lama? Kurang 21 bulan. Langsung pulang terus. Masih berapa tahun? Minta doanya Pak Ustadz. 1 tahun kan 12 bulan, 21 bulan tuh ya 2 tahun lah lebih kurang ya. 2 tahun lagi. Halo? Putus ya? Pak ini. Halo? Iya, halo. Halo. Iya, dengar. Iya Pak Ustadz. Jadi lebih kurang Mbak masih ada 2 tahun lagi lebih kurang di sana ya? Oke. Ini mulai kontrak baru, terus selesai ini insya Allah ingin pulang terus Pak Ustadz. Minta doanya pada Pak Ustadz. Ya Mbak, ada nggak sih misalnya cerita-cerita ke saudara atau teman di kampung atau di mana tentang kisah yang Mbak alami ini gitu, dengan keberkahan-keberkahan yang Mbak terima? Ada Pak Ustadz, ada juga. Saya juga cerita sama teman-teman yang di sini. Kita tapi nggak digubris Pak Ustadz, dikiranya main-main.
Padahal ini beneran gitu loh. Itu sih paling untung-untungan aja itu. Itu kan kebetulan mungkin gitu ya kali mikirnya ya. Iya Pak Ustadz, cerita-cerita apa gini kan di sini nggak mungkin ya Pak Ustadz, majikan loh orang Hongkong terus mau minjamin uang segitunya. Iyalah, yang saya dengar juga orang-orang kan banyak banget itu majikan-majikan yang kejam, bahkan nggak digaji, bahkan kejam lah sama karyawannya gitu kan. Tiba-tiba ada majikan yang baik banget yang ngasih uangnya care banget, minjamin sebanyak itu, udah gitu kerjanya nyantai juga di rumah, cuma bersih-bersih doang, banyak waktu senggangnya, itu kan keberkahan namanya. Iya Pak Ustadz, dan satu lagi ya Pak Ustadz, majikan itu sama aku ini takut kalau aku ini marah, takut kalau aku ini apa, padahal kan dia majikan, mau ngapain takut sama pembantu kalau dia mau marah. Dia mikirnya gini, kalau Mbak marah ya takutnya minggat, dia kesulitan mencari karyawan yang sama baiknya seperti Mbak gitu loh. Bukan gitu Pak Ustadz, kan posisinya saya ini punya hutang. Biasanya kalau pembantu punya hutang, dulunya ya saya punya hutang $1.000 itu aja Pak Ustadz, saya belum mengenal sholawat. Itu saja dia itu menyuruh saya seenak-enaknya gitu loh, nggak mikirin perasaan orang. Itu di zaman Mbak belum istiqomah salawat, jadi kalau Mbak punya hutang kayak diremehin gitu. Iya Pak Ustadz, disuruh pokoknya Mbak nggak berhenti bekerja gitu loh. Pokoknya sekarang udah punya banyak hutang sama majikan, lalu apa yang berubah? Seperti apa? Kok dia malah baik ya Pak Ustadz ya sama saya? Nggak pernah lagi nyuruh seenaknya gitu? Menjaga banget. Nggak pernah nyuruh apa. Dia bilang gini, kalau jangan sama temen saya tadi, jangan keras-keras sama dia gitu. Gitu. Dia tuh kalau misalnya ada temennya, misalnya ada temennya yang nyuruh Mbak gitu, nyuruh anak macam-macam kayak semena-mena gitu, dia malah, kamu nggak boleh seperti itu, jangan suruh apa begitu dia gitu ya, digituin. Ya umpamanya gitu lah Pak Ustadz. Soalnya dia itu pokoknya baik banget. Aku juga nggak tahu, dulu teman aku pernah yang sudah pulang Indo ya Pak Ustadz, pinjam itu 10.000. Wah Pak Ustadz, disuruh bantuin anaknya, disuruh bantuin sana, itu nggak dikasih uang loh. Karena dia itu ada tanggungan gitu loh. Nah, saya juga kepikiran saya ada tanggungan, terus saya takut nanti aku semena-mena sama saya gimana. Tapi ya saya nurutin teman-teman. Kan ada teman-teman yang testimoni, katanya sambil liatin fotonya sambil bersolawat gitu kan. Kan niat kita nggak jelek, supaya hatinya lembut kan gitu. Jadinya saya ikut-ikutan Pak Ustadz, karena saya ini ya orang bodoh gitu ya, nggak tahu apa. Saya bisa sholawat, bisa belajar agama ini ada di YouTube ini Pak Ustadz gitu loh. Jadinya belajar banget gitu loh. Kalau ada teman-teman yang Pak Ustadz omelin itu mirip saya juga bodohnya. Ya sebenarnya kalau saya ini mungkin sudah dijelaskan masih nanya gitu loh Pak Ustadz. Iya. Mungkin kalau kita bisa bertatap muka gitu, kalau saya menjelaskan kayak semarak itu, tapi kan mungkin karena saya kan orang melihat saya nggak lihat siapa yang saya lawan bicaranya kan gitu, cuma baca tulisan doang ya. Jadi ya dianggap semua orang tuh sama aja gitu jadinya. Gitu. Oke, mungkin ada Mbak pesan-pesan apa lagi? Halo? Aduh, putus-putus ini. Aduh. Halo? 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 Putus-putus, coba diulangi lagi Mbak. Tadi putus-putus, coba diulangi lagi. Ngomong apa? Dari banyaknya
di YouTube ya, yang saya lihat soal sholawat, apa ceramah apa, itu yang paling nyantol dalam pikiran saya itu cuma Pak Ustadz loh yang bisa mengingatkan saya pada sholawat gitu loh. Jadi kemana-mana sekarang kalau nggak sholawat itu nggak enak. Tapi kalau saya imannya lagi down gitu, aku dengerin lagi YouTube Pak Ustadz yang lama gitu, aku buka kembali. Aku dengerin terus tiap hari, akhirnya aku bersemangat sholawat lagi gitu loh Pak Ustadz. Amin, Masya Allah. Mohon doanya ya supaya saya juga ya begitulah dimudahkan semua urusan. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan kisah ini. Buat teman-teman semua, teruslah bersolawat, jangan mudah menyerah, apalagi kita di masa-masa sulit, punya hutang, punya tanggungan, soal perasaan yang nggak enak apalah, itu kita sholawatin aja. Apalagi orang di sekeliling kita kalau nggak baik itu kita sholawatin aja, insya Allah tiada yang tidak mungkin. Gitu aja Pak Ustadz. Oke, makasih banyak loh Mbak sudah bersedia diwawancarain Bu. Sebenarnya janjinya dari tadi siang, tapi baru ada waktu malam ini. Luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk wawancara. Semoga berkah ya. Amin. Pak Ustadz juga semoga bahagia keluarganya. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang dan amin. Oke, terima kasih Mbak. Semoga mungkin di lain kali bisa testimoni lagi. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi itulah dia wawancara saya dengan, saya lupa ya nama-nama orang, lupa namanya dengan siapa tadi, Mbak yang ada di Hong Kong. Berkisah tentang keajaiban yang beliau rasakan setelah mendawamkan selawat. Yang awalnya majikannya itu kurang baik dengan beliau, tidak care, dan sekarang sangat-sangat baik. Oke teman-teman yang mempunyai kisah tentang keajaiban selawat, boleh mengirimkan kisahnya ke saya di nomor WA dengan nomor 0812 771 6294, di nomor 0812 771 6294. Insyaallah nanti kita akan interview, wawancara lewat telepon, bisa juga lewat video call atau lewat Zoom meeting juga bisa. Nah, tergantung pilihan teman-teman mana yang lebih nyaman. Dan teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja, masih ada stok di sini sekitar 40 atau 50 buku lagi. Teman-teman bisa order secepatnya, caranya gampang saja. Silahkan diorder ke WA dengan nomor 0812 771 6294. Jangan lupa untuk membubuhkan kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili, dan nanti akan kami dengan mudah mencari ongkos kirimnya. Nanti teman-teman tinggal kirimkan saja atau transfer berupa harga buku plus ongkos kirim ke rekening yang diberikan lewat nomor WA tadi. Dan teman-teman yang ada di luar negeri, dimanapun Anda berada, juga bisa order buku ini dengan mudah ke nomor WhatsApp yang tadi saya berikan di bawah ini. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.